pelatihan pengadaan barang jasa pemerintah yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk Ibu, Bapak, dan saudara sekalian. Kali ini kita sama-sama akan mempelajari materi tentang pengadaan barang jasa melalui swakelola. Tujuan pembelajaran materi swakelola adalah setelah materi ini kami sampaikan, diharapkan Bapak Ibu sekalian mampu memahami tentang ketentuan umum pengadaan barang jasa melalui swakelola, memahami tentang perencanaan pekerjaan swakelola, persiapan pekerjaan swakelola, bagaimana pelaksanaan pekerjaan swakelola, kemudian bagaimana melakukan penyerahan swakelola, dan pembuatan laporan serta pembuatan pertanggungjawaban pekerjaan. Ibu, Bapak, dan saudara peserta pelatihan yang kami hormati, sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018, pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa pengadaan barang jasa atau disingkat PBJ itu meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Kalau kita melihat pada tayangan di layar berikut, pada pasal 3 ayat 3, pengadaan barang dan jasa bisa dilaksanakan melalui swakelola atau melalui pemilihan penyedia barang dan jasa. Untuk pemilihan penyedia barang dan jasa, dikelompokkan menjadi dua, satu proses pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Yang berikut, kelompok pengadaan jasa konsultansi. Untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dapat dilakukan melalui e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, dan tender cepat. Sedangkan untuk jasa konsultansi bisa dilaksanakan dengan seleksi, pengadaan langsung, atau juga bisa dilakukan dengan penunjukan langsung. Batasan harga atau biaya yang dapat dilaksanakan melalui e-purchasing, pengadaan langsung, kemudian seleksi, dan seterusnya, itu akan kita bicarakan pada sesi lain waktu. Sekarang kita akan konsentrasi membahas tentang swakelola. Pengertian swakelola adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah atau disingkat KLPD, kemudian KLPD lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Swakelola dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe pertama, direncanakan, dilaksanakan, diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran. Tipe kedua, direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran yang melaksanakan KLPD lain sebagai pelaksana swakelola. Kemudian swakelola tipe 3 direncanakan dan diawasi KLPD penanggung jawab anggaran, kemudian dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Sedangkan swakelola tipe keempat adalah kegiatan pengadaan barang jasa yang direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat. Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, kenapa atau mengapa instansi pemerintah atau organisasi memilih swakelola daripada pengadaan melalui penyedia? Satu,
untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia. Yang kedua, pekerjaannya kurang diminati oleh penyedia barang dan jasa. Yang ketiga, secara rinci dan detail tidak dapat dihitung atau ditentukan terlebih dahulu. Contoh kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui swakelola seperti penyelenggaraan diklat, penyelenggaraan kursus, seminar, penyuluhan, dan lain-lain. Kemudian proyek percontohan atau pilot project dan survei yang bersifat khusus. Ini juga dapat dilaksanakan dengan swakelola. Swakelola juga dapat dilaksanakan untuk pengembangan industri pertahanan. Dilaksanakan, swakelola diawali dari perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara pelaksanaan pengadaan, jadwal pengadaan, dan anggaran pengadaan barang jasa yang diperlukan. Dalam slide berikut, ruang lingkup perencanaan pengadaan, pertama identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, penentuan cara pengadaan, penentuan jadwal, dan penyusunan anggaran pengadaan barang dan jasa. Setelah itu dipilih dan ditentukan apakah akan dilakukan melalui swakelola atau melalui pemilihan penyedia. Kemudian semua ini dilanjutkan dengan pengumuman rencana umum pengadaan di awal tahun anggaran. Penentuan cara pengadaan. Untuk swakelola yang tadi sudah disebutkan ada 4 tipe, itu diawali dengan pembuatan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, kemudian menentukan atau memperkirakan biaya, lebih dikenal dengan rencana anggaran biaya. Sedangkan kalau melalui penyedia, diawali dengan penetapan spesifikasi teknis atau KAK, kemudian perkiraan biaya atau RAB, setelah itu dilakukan pemaketan. Dalam hal pemaketan, nanti bisa dilakukan dengan diantaranya, apakah akan dilakukan per paket atau dikonsolidasikan beberapa paket dilakukan secara bersamaan. Setelah itu tentunya ditetapkan biaya pendukung. Kita masuk pada persiapan melalui swakelola. Dalam persiapan swakelola, kegiatan persiapan meliputi penetapan sasaran dan ini dilakukan oleh PA atau KPA. Kemudian penetapan pelaksana swakelola. Apakah tipe 1, tipe 2, tipe 3, atau tipe keempat. Dan pada persiapan tentunya juga harus ditetapkan tim. Tim persiapan itu yang pertama, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan tim pelaksana, dan yang terakhir penetapan tim pengawas. Rencana kegiatan jadwal RAB ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli, peralatan yang diperlukan, bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sesuai dengan kontrak. Ketentuan dalam swakelola, tenaga ahli yang digunakan dalam pelaksanaan swakelola untuk tipe pertama tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota tim pelaksana. Hasil persiapan swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan.
Rencana kegiatan diusulkan oleh Pokmas untuk tipe yang keempat, dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK. Biaya pengadaan barang jasa melalui swaklola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swaklola. PA dapat mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran kepada Menteri Keuangan atau Kepala Daerah. Kegiatan swaklola, kalau dilihat dari proses swaklola sendiri, tadi diawali perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan, serta pembuatan pertanggungjawaban. Pelaksanaan swaklola berdasarkan tipe swaklola, tipe 1 direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran. Tipe kedua direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran, dilaksanakan oleh KLPD lain sebagai pelaksana swaklola. Tipe 3 direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran yang melaksanakan organisasi kemasyarakatan. Tipe 4 direncanakan sendiri oleh KLPD penanggung jawab anggaran atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, kemudian dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat. Untuk tipe pertama, PA atau KPA membuat surat keputusan atau surat tugas untuk pelaksana swaklola. Sedangkan tipe kedua, pekerjaan tadi direncanakan dan diawasi oleh penanggung jawab anggaran, melakukan MOU antar instansi, antar kepala instansi, instansi penanggung jawab anggaran, dan instansi pelaksana swaklola. Setelah itu dilanjutkan dengan kontrak kerjasama antara PPK dan dengan ketua tim pelaksana. Untuk pelaksanaan swaklola tipe ketiga yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan swaklola tipe 3 dilaksanakan berdasarkan kontrak antara PPK dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan. Sedang swaklola tipe keempat dilakukan berdasarkan kontrak antara PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat. Pembayaran pelaksanaan swaklola. Pembayaran dapat dilakukan untuk upah tenaga kerja, pembayaran untuk gaji atau honorarium tenaga ahli, dapat juga pembayaran untuk pengadaan suku cadang, sewa peralatan, pengadaan barang atau bahan yang dibutuhkan. Pembayaran swaklola harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku dan tahapan pembayaran sesuai dengan kontrak perjanjian. Pembayaran pelaksanaan swaklola antara APBN dan APBD tentunya juga ada perbedaan. Untuk yang bersumber dari APBN, pembayaran swaklola mengikuti peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Sedangkan yang bersumber dari APBD, pertanggungjawaban pembayaran swaklola mengikuti peraturan kepala daerah setempat. Kini kita masuk kepada tahapan pengawasan dan pembuatan pertanggungjawaban. Dalam hal pengawasan, PPK mengecek dan mengukur kemajuan pelaksanaan swaklola. Kemudian menganalisa status perkembangan swaklola, mengambil tindak lanjut terhadap kejadian dalam menyelesaikan swaklola. Dalam hal pembuatan pertanggungjawaban,
pelaporan dilakukan secara berkala, dibutuhkan terutama terhadap lingkup pekerjaan, skedul, dan biaya. Pelaporan terintegrasi dari kemajuan swaklola dari segi pekerjaan dan biaya yang direncanakan terhadap aktual realisasi fisik, waktu, dan biaya swaklola. Kemudian penyerahan hasil pekerjaan dapat dilakukan setelah pekerjaan dalam kontrak selesai 100%. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swaklola kepada PPK dengan berita acara serah terima. Kalau kita perhatikan di layar, skema pengawasan dan pertanggungjawaban, pelaksanaan swaklola diawasi oleh tim pengawas secara berkala. Kemajuan pelaksanaan dan penggunaan keuangan nantinya dilaporkan oleh tim pelaksana kepada PPK. Kemudian hasil pekerjaan, tim pelaksana membuat berita acara serah terima kepada PPK. Demikian materi singkat tentang pengadaan barang jasa secara swaklola. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada materi atau modul lainnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Pantun penutupnya, para menteri berbusana putih. Sementara sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PBJ.